Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan merenungkan tentang mengandalkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Setiap orang pasti bertumbuh dewasa. Kita sejak dilahirkan dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, itu bertumbuh. Begitu pula dalam hal taraf mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ketika masih anak-anak berbeda dengan mengandalkan Tuhan ketika remaja. Dan mengandalkan Tuhan anak-anak remaja berbeda dengan mengandalkan Tuhan ketika dia sudah pemuda dan bahkan sudah dewasa atau sudah lanjut usia. Sebelum kita melanjutkan saudara, kita akan membaca firman Tuhan dulu yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang jelas pertama adalah saudara dan saya, kita harus mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya keinginan, kita punya kerinduan dalam kehidupan ini. Kita punya ingin-ingin, kita punya cita-cita, kita punya kehendak. Seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki belum tentu tercapai. Kita punya rencana, seringkali tidak tercapai. Kita merasa kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kok rasanya Tuhan tidak menolong kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengandalkan Tuhan, selama ini banyak kita mengalami suatu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Seringkali kita mengandalkan Tuhan berkata, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita menghadapi masalah, sering kita berkata, saya mengandalkan Tuhan. Ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam kesulitan, kita berkata, saya mengandalkan Tuhan. Tetapi pemahaman mengandalkan Tuhan di sini, kita hanya berserah kepada Tuhan tanpa kita mau berusaha semaksimal mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan secara dewasa, bukannya kita mengandalkan Tuhan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan tanpa kita harus bertindak, tanpa kita harus mengupayakan semaksimal mungkin potensi yang ada dalam diri kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita semua punya keinginan dan kita punya harapan. Bahkan juga kita punya masalah. Masalah saudara, masalah saya berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di sini sudah sangat jelas, kita harus mengandalkan secara dewasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan secara dewasa, kita berpikir bahwa ada masalah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta jalan keluar supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Saya minta jalan keluar, saya minta mujizat tanpa saya harus berupaya. Sikap kita meminta jalan keluar, meminta mujizat ini di sini adalah sikap bagaimana kita mengandalkan Tuhan tidak secara dewasa. Bahkan pernah juga ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap, Tuhan, saya punya masalah ekonomi, saya punya masalah kekurangan keuangan. Saya berdoa, Tuhan tolong cukupkan, Tuhan tolong berkati saya. Tapi di satu sisi kita malas bekerja, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau berjuang. Kita hanya mengandalkan Tuhan tapi kita maunya enak-enakan saja. Kesannya di sini kita menyuruh Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Kita menyuruh Tuhan yang mengambil alih semua masalah kita. Kita menyuruh Tuhan untuk Dia yang memberikan dan menjalani semua masalah ini hingga selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan secara dewasa harus kita pahami bahwa apapun yang kita kehendaki seringkali tidak sesuai. Apapun yang kita inginkan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang kita terima. Tetapi Tuhan tahu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena jelas tujuan Tuhan bagaimana kita mengandalkan Dia supaya kita semua kembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kita semua mengalami bagaimana keselamatan sesungguhnya dan mengalami perubahan karakter di dalam diri kita masing-masing. Pernah juga saya mengalami saudara, ketika saya akan dipindahkan tugas, mendapatkan tugas di tempat yang baru, saya berharap mendapatkan tugas A. Ketika saya datang ke tempat tersebut, ternyata di tempat yang baru saya tidak diberikan tugas yang A, tetapi malah tugas yang B. Ketika saya berangkat ke tempat yang baru, saya mengalami suatu pengharapan. Saya memiliki suatu keinginan. Dan saya merasakan suatu sukacita bahwa saya akan melakukan pekerjaan A yang saya sangat damba-dambakan dan saya sangat inginkan. Tetapi kenyataannya, begitu di tempat yang baru,
justru saya tidak mendapatkan pekerjaan yang A. Ini sangat menyakitkan saudara. Ini sangat membuat hati kita sedih. Ini sangat membuat kita terasa kecewa sekali. Rasanya kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan, saya berdoa supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang A yang saya lakukan. Tetapi kenapa Tuhan, saya belum mendapatkan pekerjaan yang B? Tidak sesuai dengan keinginan. Saya pun berkata, Tuhan, padahal saya sudah berdoa, saya meminta bahwa saya harus bisa mendapatkan pekerjaan yang B. Tetapi kenyataannya, saya malah mendapatkan pekerjaan yang berbeda dari yang saya harapkan. Diharapkan dapat A, tapi yang dikerjakan yang B. Saya berdoa, saya komplain, saya mungkin kesal sama Tuhan, saya mungkin marah sama Tuhan. Tetapi tetap saja, pekerjaan B yang harus saya lakukan. Berjalannya waktu, saya belajar untuk rendah hati, saya menjalani pekerjaan yang B tersebut, yang saya tidak inginkan sebelumnya. Tetapi beberapa tahun kemudian, baru saya melihat, ternyata segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri saya. Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya mendatangkan kebaikan buat diri saya. Ketika saya 2 tahun kemudian, saya membutuhkan sesuatu hal di dalam menyelesaikan studi saya, dan dibutuhkan Tuhan tempat pekerjaan unitnya di sana, di tempat saya ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan B. Yang tadinya, yang perlu diingat, yang tadinya saya tidak suka sama sekali, bahkan saya menolak, bahkan saya berkeluh kesah sama Tuhan, kenapa saya harus mengerjakan yang B, bukan yang A. Ternyata Tuhan melihat jauh ke depan bahwa apa yang saya terima yang tidak sesuai dengan kehendak saya, di situ mendatangkan kebaikan, sehingga studi saya selesai, pendidikan saya selesai dengan nilai yang sangat baik. Saudara, ketika kita tidak sesuai, kita merasakan kok Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kita berdoa, berharap, tetapi ternyata berbeda. Saudara dikasihi, kondisi seperti ini sering terjadi dalam kehidupan saudara, siapapun juga, bahkan dalam kehidupan saya. Ketika hal ini terjadi, mari kita membuka pikiran kita bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ketika saudara dan saya mengasihi Bapa di surga, otomatis kita akan tunduk. Hidup kita akan berada di dalam bawah pemerintahan Tuhan, di dalam otoritas Tuhan. Ketika kita tunduk dan kita mengandalkan Dia sepenuhnya, apapun hasilnya yang kita terima, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi semua itu mendatangkan kebaikan. Semua itu memberikan tempat bagi kita untuk belajar merubah, terutama karakter saudara dan karakter saya. Di mana karakter kita, sikap hidup kita yang dibentuk dan diubahkan. Hal ini Tuhan izinkan terjadi, saudara. Karena Tuhan tahu ada sesuatu hal dalam diri kita yang harus dibereskan. Ada sesuatu hal dalam diri kita, entah sikap kita, entah cara berpikir kita, entah karakter kita yang harus dibereskan. Dan semua itu harus dibereskan dengan kita melalui setiap masalah, pencobaan, dan tantangan. Ketika kita menjalani ini semua, kita tahu bahwa kita ternyata diberikan kesempatan untuk berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mulai hari ini, mari kita membuka cara berpikir kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, belum tentu kita mendapatkannya sama seperti yang kita inginkan. Bahkan Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami situasi yang berbeda. Tetapi di balik situasi yang tidak menyenangkan itu, di situ ada kebaikan untuk kita. Saudara, mari kita terbuka dan jangan kita memblokir diri kita sendiri. Kita melihat bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kita yang mengasihi Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.